Oke, bagaimana dari paslon lainnya? Ini kan kalau melihat Bang Ruhut dari sisi Pramono dan Rano ini kan ingin memberikan home base untuk Jackmania. Ini salah satu janji, bahkan sempat juga mengcounter janji dari Darmakun terkait nggak mungkin dikasih gratis. Ini kan sewa-sewa gini kan juga nggak mungkin dibayarin Pemda semua. Nah, mungkin apa janji manis yang akan dijanjikan kepada Jackmania? Kita pesta pilkada, suhu politik tinggi. Saya mohon semua rakyat Indonesia, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Ada lagu, tapi janji, tinggal janji. Waduh, gawat dong. Kalau saya janji tinggal janji. Madu, hanya mimpi. Jadi jujur saja, janji ini saya kebetulan ditugaskan kemana-mana, termasuk kemarin deklarasi di Kalimantan Tengah. Begitu juga janji, ya. Pak Haji Nadalsa, Pak Hadi, ya, saya katakan kepada semua pendukung, mereka mempunyai kekuatan timur dan barat. Kalau janji, terima saja, itu pemberian yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Terima saja. Tapi implementasinya coblosnya Koyem Pak Sofyan Hadi. Kalau saya itu aja kok. Begini juga sekarang. Tapi memang ada khas kaitan dengan kalau bicara sepak bola di Jakarta. Saya ketua Litbang PSSI. Era Pak Cardono, saya ketua Litbangnya. Sekjennya Pak Nugraha Besus. Bicara Jackmania saya udah lama sekali, Gugun Gondrong sebelumnya semua. Saya bagian dari Jackmania. Ya. Itu memang fanatismenya kita nggak usah ragukan lagi. Jadi memang kalau mau ingin merebut hati Jackmania, ya memang tolonglah introspeksi. Mulutmu harimaumu. Ya, kita udah tahu RK berapa kali ngomong mengenai Jackmania ini. Semua ada rekam jejak digitalnya. Ada salah satu contoh nih yang paling kita rasakan. Sandang pangan papan. Hei, cari kerja nggak jauh dari rumahnya dong. Kan itu. Jadi RK ini mesti banyak belajar ngomong nih. Kenapa saya katakan demikian? Nyatanya sekarang cari kerja di Jakarta mau gubernur DKI. Jadi nih hati-hatilah. Tapi Jackmania nggak usah khawatir. Mereka tegar. Apalagi mereka merasakan bagaimana tim fanatik Persija itu, fansnya meninggal dunia. Tapi home base itu artinya akan direalisasikan sebagai janji dari Pramono Rano Karno? Oh pasti, kalau kita nggak usah khawatir masalah itu. Apalagi Rano Karno kita tahu, Sidul anak Betawi. Bicara Jackmania tidak bisa memisahkannya dengan Betawi. Home base-nya akan di mana nantinya rencananya? Bentuknya seperti apa, anggarannya dari mana, belum ada ini? Nggak usah khawatir. APBD yang terbesar berapa triliun itu Jakarta. Bisa saja selama kita bersih, ya. Pengalaman saya 2 periode di DPR, nyatanya saya nggak pernah diganggu KPK karena saya bersih. Jadi kalau bersih, apalagi mereka mengatakan, ya, Pak Pramono Anung, Pak Rano Karno akan membangun satu base sepak bola untuk Jackmania. Walaupun memang rekan saya Pangrekun, ya, Dharma adik saya juga menjanjikan itu, dan juga nanti Pak RK. Tapi ingatlah, Jackmania itu klub yang beti, beda-beda tipis dengan tim fanatik MU, Chelsea, Liverpool. Wah, mereka itu IQ di atas rata-rata. Baik, terima kasih. Kalau bicara sepak bola memang ada habisnya ya. Tapi kita juga akan dengarkan dari Bu Siti. Sebenarnya janji manisnya itu akankah benar JIS akan digratiskan? Tapi dijawabnya nanti kita akan bahas usai jeda, kami segera kembali. Kita lanjutkan perbincangan panas di pagi hari ini. Kalau dari Ibu Siti Fadila sebagai tim pemenangan Darmakun, kira-kira janji manisnya apa? Benarkah JIS itu akan digratiskan? Iya, memang. Terima kasih Mbak. Terima kasih dulu. Terima kasih pertanyaannya. Memang Pak Darma Pongrekun itu pertama-tama memang dia yang mengucapkan bahwa
dia akan menggratiskan pendukung Jackmania. Dan saya kira itu it's okay. Saya tidak takut janji-janji itu, kata Bang Ruhut tadi, janji manis. Tapi kita ini independen, Mbak. Jadi independen itu ya independen, tidak kita itu bukan petugas partai yang harus ngomongin dulu janji-janji itu ke yang menugaskan. Tapi kita adalah independen. Jadi menurut saya kita bisa saja untuk mengalokasikan itu untuk Jackmania, karena itu sangat penting ya untuk Jackmania itu untuk Jakarta. Dan saya kira kita bisa memutuskan karena kita bukan petugas partai tapi petugas rakyat. Dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi itu bedanya dengan yang bukan independen. Kalau bukan independen, ngomong apa saja nanti kalau partainya ibunya atau bapaknya nggak mengizinkan, ya pasti akan berubah. Jadi kalau independen itu semuanya kita bisa berpikir mandiri. Dan tentu saja yang namanya Pak Pongrekun, Pak Dharma itu, dia kan memang senang banget sepak bola dan sudah lama. Dia juga menjadi bagian dari Jackmania sih, dia sangat ini benar. Jadi maka dia spontan, dia bilang akan saya gratiskan pendukung Jackmania. Ada yang mengatakan itu mahal, itu ini. Tapi ya, anggarannya. Tapi kan kita nggak usah setoran ke partai, tidak usah ini. Jadi menurut saya akan lebih efektif dana-dana yang ada karena lebih simple di dalam manajemennya menurut saya ya. Dan misi kita adalah menciptakan Jakarta yang aman dan beradab. Ini sangat berhubungan dengan kalau ada sepak bola, tentu saja kita harus menjaga. Beliau kan polisi ya, dia ininya keamanan. Kalau ada pertandingan bola di JIS misalkan, Persija Mania kayak begitu, jangan sampai tarung dengan bobotoh misalkan. Nah, mereka tuh jadi sampai sedetail itulah yang dipikirkan ya. Baik, saya mau ke Mas Diki. Mas Diki, banyak janji manis nih. Nampaknya setiap pilkada Jackmania menjadi salah satu strategi untuk mencari suara lebih banyak begitu ya. Kalau dari Jackmania sendiri berapa sih saat ini yang terdaftar? Terdaftar ratusan ribu sih kalau ratusan ribu. Kalau terdaftar ya. Berarti cukup banyak ya? Terdaftar ratusan ribu, tapi kalau pernah ada yang meneliti itu sekitar 3,9 juta komunitasnya ya. Komunitas terdaftarnya sebagai sebuah klub ya. Itu yang punya kartu anggota berarti. Ya betul. Dan punya KTP Jakarta pastinya ya. Nah, kalau berbicara mengenai 3 juta tadi, angka cukup besar. Bahkan setiap pilkada ini banyak strategi yang digunakan paslon untuk menarik hati Jackmania. Melihat 3 paslon ini, dan sudah adakah komunikasi dengan masing-masing paslon terkait janji manis itu, kapan direalisasikan nantinya? Apakah memang bentuknya seperti apa konkretnya? Kalau komunikasi kan dari media aja yang kita dengar-dengar karena memang kita kalau untuk bertemu dengan para paslon, kami Jackmania tuh punya prinsip bahwa segala sesuatu keputusan organisasi itu harus dibicarakan secara organisasi. Jadi kalau kita bertemu dengan Pak Ridwan Kamil, Pak Pram dan Pak Parengkun itu harus persetujuan dari forum pengurus dulu. Kalau pengurus setuju untuk ketemu, maka kita akan ketemu sama tiga-tiganya. Itu kan untuk menghindari kalau kita ketemu cuma salah satu doang nanti ada klaim-klaim segala macam gitu. Jadi memang prosesnya seperti itu. Tapi menariknya kan bahwa kalau kita bicara Jackmania, mungkin ini baru pilkada tahun ini yang rame banget melibatkan Jackmania ya gitu. Entah karena apa, tapi ya jujur kami sih merasa bahwa memang mungkin masyarakat kami atau penggemar sepak bola mungkin kecil, tapi ternyata bisa sebesar itu impactnya karena semua paslon ini janji-janji terus gitu, maksudnya memberikan sesuatu yang baik kepada Persija. Tapi sekali lagi bahwa kami hanya berharap kebaikan Persija itu adalah kebaikan kami, kepentingan Persija di atas segalanya bagi Jackmania. Jadi sebenarnya para calon ini sebelum bicara ini segala macam lain-lain, ketemu dulu sama Persija, ngobrol dulu masalahnya apa segala macam. Karena ini yang dilakukan sebetulnya tahun 2017 saat itu Pak Anies maju. Pak Anies kan menjanjikan stadion ya. Mungkin itu sudah bicara dulu ke Persija bahwa masalah Persija tuh apa sih? Oh, kita nggak punya stadion. Oke. Hari ini mungkin apa kita udah punya stadion, kenapa masih main bingung di mana-mana segala macam. Jadi sebelum bikin janji harusnya bertanya dulu. Artinya belanja masalah dulu ke Persija khususnya karena gini, Jackmania sih ngikut aja apa kata Persija. Iya, makanya yang penting kan pasti kebaikan untuk Persija. Persija butuh apa? Butuh ini segala macam, exposure dan lain-lain segala macam ya. Kita kalau tim kita berprestasi ya udah pasti Jackmania pasti senang. Pasti siapapun yang berada di Persija ketika Persija berprestasi pasti Jackmania akan support itu. Dan tadi kan merespon bahwa sepak bola itu kan apalagi khususnya Indonesia ya, kebatinannya kan sangat kuat. Artinya secara psikologi sangat kuat. Jadi ya itu memang bahwa
kami paham bahwa kami bisa lebih cinta klub bola dibandingin pasangan atau istri atau ya bahkan dari agama. Berarti gitu. tidak lupa saat Partai. banyak tweet-tweet kembali yang dilontarkan oleh RK terkait Persija itu masih Ya, itu yang masih saya bilang lekat bahwa dengan itu yang saya bilang bahwa Jackmania ya? beberapa kesempatan lalu saya juga bilang bahwa ya Pak Ridwan Kamil memang identik dengan bobotoh gitu loh. Nah, itu yang mungkin agak susah dipisahkan. Entah bagaimana nanti effortnya Pak Ridwan Kamil untuk melepaskan itu kita nggak tahu gitu loh. Tapi ya bahwa satu fakta memang Pak Ridwan Kamil itu memang identik dengan bobotoh yang mungkin saat ini walaupun hubungan kami dengan teman-teman bobotoh sudah membaik, tapi kan tetap saja saingan itu harus tetap ada gitu loh. Iya. Itu aja sih.